Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Senang banget hari ini kembali Miss Magda bisa menyapa anak-anak untuk mengikuti kegiatan agama Kristen di hari Jumat. Nah anak-anak, walaupun hari ini Miss Magda tidak bisa menyapa kalian melalui Zoom meeting virtual, tidak apa-apa, anak-anak tetap bisa menyaksikan video ini sebagai obat rindu seminggu tidak bertemu dengan Miss Magda ya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami sungguh bersyukur untuk penjagaan sepanjang istirahat kami. Sekarang kami siap mengikuti kegiatan agama Kristen. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah anak-anak, hari ini Miss Magda akan membacakan sebuah cerita yang ada dalam Alkitab. Miss Magda sudah siapkan buku Alkitabnya Miss Magda dan akan membacakan cerita tersebut buat anak-anak semuanya. Hari ini Miss Magda memilih cerita yang ada dalam kitab Lukas. Kitab Lukas adalah kitab dalam perjanjian baru anak-anak. Nah kitab Lukas ini Miss Magda pilih Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Demikianlah ceritanya anak-anak. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang-orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, Miss Magda ulang ya. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah anak-anak kisah mengenai Yesus yang menyembuhkan anak muda di Nain. Dari yang tadinya dia sudah disangka mati atau meninggal dunia, ternyata Yesus membuatnya jadi sembuh, bangkit kembali dan hidup. Wow, luar biasa ya Yesus kita. Yesus Yesus hebat, Yesus luar biasa. Nah, Lukas 7 ayat 11 sampai 17 ini anak-anak mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan Yesus pasti ada sukacita. Di dalam Tuhan Yesus pasti yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Nah, anak-anak, rajin-rajinlah berdoa, minta Tuhan Yesus menolong, menyertai, dan membimbingmu. Demikianlah kegiatan agama Kristen hari ini dalam Lukas yang ke-7 ayat 11 sampai 17. Oke anak-anak, yuk kita akhiri kegiatan agama Kristen ini. Mari kita berdoa, tirukan doa Miss Magda ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar, menyimak, dan memperhatikan mujizat Tuhan Yesus yang menyembuhkan anak muda di Nain. Kami bersyukur
Kami sungguh diberkati. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan anak-anak, demikianlah kebersamaan kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat, salam kasih buat ayah bunda, papi mami, papa mama, dan bapak ibu semuanya ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Shalom. Tuhan Yesus memberkati ya anak-anak.